Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan Tasya Simamora. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan semester 1 dengan prodi saya Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dengan NIM saya 2405181024. Dalam video saya kali ini, saya akan membuat suatu program dalam bahasa C++ dengan judul Program Perhitungan Nilai Akhir dan Grade untuk mata kuliah Logika dan Algoritma Pemrograman untuk semua mahasiswa. Dan simak terus video saya teman-teman. Mari kita buat programnya. Di sini teman-teman saya menggunakan aplikasi DFC Practice. Pertama-tama di sini saya akan mengetik yang namanya host library atau pustakanya. Dan terdiri dari include stream dan using namespace as ini. Include ini adalah library atau pustaka yang digunakan untuk melakukan input dan output program. Include stream ini biasanya terdiri dari si in, si out, dan inline. Si in itu untuk menampilkan input data, kalau si out itu untuk menampilkan output data, dan sedangkan inline itu untuk membuat baris baru di output. Sedangkan using namespace tadi itu merupakan fitur pendukung, bisa kita gunakan dan bisa tidak kita gunakan. Selanjutnya sini saya akan mengetik penggunaan cara hitung grade. Di sini sudah ada cara hitung grade. Cara hitung grade ini adalah fungsi yang mengembalikan nilai karakter atau char yang mempresentasikan grade berdasarkan nilai akhir yang diberikan. Cara hitung grade ini terdiri dari 5 kondisi. Kondisi pertama yaitu jika nilai akhir lebih besar atau sama dengan 80, maka akan diberikan grade A. Sedangkan untuk kondisi yang kedua, jika nilai akhir lebih besar atau sama dengan 70, maka akan diberikan grade B. Dan untuk kondisi ketiga, jika nilai akhir lebih besar atau sama dengan 60, maka akan diberikan grade C. Dan untuk kondisi keempat, jika nilai akhir lebih besar atau sama dengan 50, maka akan diberikan grade D atau diberikan nilai D. Dan jika keempat kondisi ini tidak terpenuhi, maka kondisi terakhir yaitu dia akan diberikan grade F dengan nilai akhir di bawah angka 50. Selanjutnya di bawah sini saya akan mengetik integer name. Integer sendiri adalah titik masuk suatu program untuk memulai eksekusi program. Dan di sini program pertama-tama meminta input dari pengguna mengenai jumlah mahasiswa atau N yang akan digunakan di dalam meeting untuk memasukkan data setiap mahasiswa. Di sini ada for integer i sama dengan 1 dan i sama dengan lebih besar dari n, dan terakhir i plus plus.
looping for ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada intelligence, yang kedua ada kondisi, dan yang ketiga ada increment dan discrement. Nah, intelligence itu adalah digunakan untuk menganalisis variabel yang digunakan untuk looping, sedangkan kondisi ini dia adalah kondisi yang akan diperiksa sebelum iterasi atau putaran dari looping. Selama kondisi bernilai true, looping akan tetap berjalan, dan jika kondisi false, looping akan berhenti. Dan terakhir ada increment dan discrement. Increment dan discrement ini dia adalah fungsi untuk menaikkan atau menurunkan nilai variabel dalam suatu looping untuk setiap iterasi. Jadi dia menaikkan dan menurunkan setiap looping untuk setiap putaran. Nah, looping ini adalah kode di mana di dalam looping akan dijalankan sebanyak n kali, dimulai dengan i sama dengan 1 dan akan berakhir ketika i bernilai lebih besar dari n. Makanya dalam setiap iterasi nilai i akan bertambah 1 hingga mencapai nilai n. Nah, selanjutnya itu di bawahnya di sini saya akan mengetik di sini ada penggunaan string. String name ini adalah tipe data yang berupa karakter atau teks berupa nama.
Nah, dilanjutkan dengan penggunaan float atau tipe data yang berisi atau yang menyimpan nilai numerik atau angka desimal untuk angka desimal untuk nilai tugas, UTS, UAS, dan nilai akhir. Dan dilanjutkan dengan suatu proses di mana pada setiap iterasi atau perputaran mahasiswa di mana program meminta input nama mahasiswa dengan deadline SIIN dan nama di mana SIIN dan nama ini memungkinkan pengguna memasukkan nama termasuk spasi, dan dilanjutkan dengan penggunaan, di sini ada penggunaan SIIN ignore. SIIN ignore ini digunakan sebelum deadline atau SIIN dan nama, di mana SIIN ignore ini digunakan untuk menghapus karakter new line atau menghapus karakter yang ini new line dari input sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat perhitungan nilai akhirnya, yaitu nilai akhir sama dengan Nah, di sini ada perhitungan nilai akhir, yaitu dihitung dengan bonus, di mana 50% itu diambil dari nilai tugas, 20% diambil dari nilai UTS, dan 30% diambil dari nilai UAS. Maka di sini ditampilkan nilai akhir dengan grade, yaitu setelah menghitung nilai akhir, program menampilkan nilai akhir mahasiswa dengan grade yang sesuai dengan memanggil fungsi hitung grade atau nilai akhir. Dia akan menampilkan nilai akhir mahasiswa dengan yang sesuai dengan memanggil fungsi hitung grade. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan penutup, di mana terakhir saya akan mengetik penutup dari program saya, yaitu return return ini berfungsi untuk mengakhiri suatu program, itu programnya berhenti sampai di sini. Nah, di sini saya akan mencoba mencek apakah ada error atau tidak. Nah, sini itu saya akan men-save filenya dulu. Di sini saya akan saya akan save di tempat yang saya inginkan, save. Baru di sini ada kesalahan. Di sini saya akan memperbaiki dulu. Belajar N.
diminta memasukkan jumlah mahasiswa. Di sini saya akan memasukkan jumlah mahasiswanya 10 orang. Nama mahasiswa pertama. Di sini saya akan membuat nama saya sendiri. Nilai tugasnya saya buat 90, nilai tesnya saya buat 87, dan nilai UASnya saya buat 90. Maka nilai akhir yang diterima oleh mahasiswa pertama dengan nama Erika adalah 89,4 dengan grade nilai A. Nah, saya akan mencoba untuk mahasiswa kedua. Nah, di sini saya membuat namanya Sarah. Nilai tugasnya 70, nilai tesnya 50, dan nilai UASnya 60. Maka nilai akhir yang diterima oleh Sarah adalah 63 dengan grade C. Oke, cukup sekian hasil output dari program saya. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Rekanta Sesmawara. Dalam video saya ini saya akan membuat program, yaitu program pemesanan kamar hotel. Simak terus video saya teman-teman. Nah, seperti biasa di sini saya tetap menggunakan aplikasi DevC++. Dan untuk yang pertama kali saya di sini akan membuat host library-nya dulu atau pustaka programnya dulu. Pertama, baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu include string, apa itu include string, dan apa itu include e-humanic. Nah, include string ini adalah sebuah library atau pustaka dari suatu program C++ yang biasa atau yang umum digunakan. Nah, misalnya include string ini terdiri dari cin dan cout. Nah, selanjutnya ada include string. Include string ini berupa data yang menyimpan teks. Nah, di bawah include string ini ada include humanic. Include humanic ini menyediakan manipulator untuk mengontrol format input dan output, terutama untuk penanganan angka. Nah, selanjutnya ada unsur yang SPSS3. Misalnya ini sebagai fitur tambahan, bisa kita gunakan dan bisa juga tidak kita gunakan. Nah, selanjutnya di bawahnya saya akan mengetik Nah, di sini saya sudah selesai mengetiknya. Jadi seperti biasa, integer main ini adalah suatu kalimat pembuka untuk menampilkan input dan output pada suatu program C++. Nah, di sini ada diberitahukan pertama ada diberikan pilihan kamar, ada juga diberikan lama penginapan dan nama pemesan, dan di bawahnya ada harga formal dan total harga. Nah, selanjutnya saya akan mengetik yang untuk menampilkan daftar kamar. Di
sini saya akan membuat catatannya dulu. Nah, jika sudah, saya akan melanjutkan dengan penggunaan sirap. Nah, di sini saya sudah selesai mengetik daftar kamarnya, yang dimana program pemesanan kamar hotel ini terdiri dari 3 daftar kamar. Yang pertama ada kamar 1, yaitu kamar standar room, ruangan standar, dimana untuk per malamnya itu 300.000. Dan yang kedua, untuk kamar kedua ada deluxe room, untuk per malamnya itu 500.000. Dan yang ketiga, untuk kamar ketiga yaitu suite room, untuk biaya per malamnya itu 1 juta. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan input data pemesanan. Pertama, saya akan membuat catatannya dulu.
di sini saya sudah selesai melakukan input data pemesanan, di mana di sini saya pertama masukkan nama pemesan yang nanti akan dilanjutkan dengan pemilihan tipe kamar 1 atau kamar 2 atau kamar 3. Nah, selanjutnya nanti ada pemilihan lama menginap dalam per malam. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan langkah yaitu dengan validasi lama penginapan. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengetik bagian validasi input tipe kamar. Di sini saya akan meninggalkan komentar atau catatan. Nah, di sini saya sudah selesai melakukan validasi input tipe kamar, yang dimana di sini kita harus memilih salah satu kamar, yaitu antara kamar 1 sampai kamar 3. Dimana jika kita memilih lebih kecil dari kurang dari kamar 1 dan lebih dari kamar 3, maka pilihan kamar kita tidak valid. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkannya dengan validasi lama menginap. Di sini saya akan meninggalkan komentar. Nah, di sini dikatakan ada validasi lama menginap, yang dimana lama menginapnya tidak boleh dari 0 malam, yaitu lama menginap harus lebih dari 0 malam, minimalnya 1 malam, minimalnya kita harus menginap selama 1 malam. Dan jika kita menginap kurang dari 1 malam, maka nanti input kita tidak valid. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan
tahap menentukan harga per malam berdasarkan tipe kamar. Di sini saya sudah selesai mengetik yang bagian menentukan harga per malam berdasarkan tipe kamar. Yang dimana di sini ada pilihan kamar, yaitu yang mana di sini ada pilihan kamar dan kamar 1 harga per malamnya itu 300.000. Untuk kamar kedua, untuk pilihan kedua itu harga per malamnya itu 500.000, dan untuk pilihan ketiga harga kamarnya per malam itu 1 juta. Selanjutnya saya akan menghitung total harga. Oke, di sini saya akan membuat komentarnya dulu. Nah, jadi di sini menghitung total harganya, yaitu total harga sama dengan harga per malam dikali dengan lama menginap. Ini saya dapat tadi membuat tipe kamarnya. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan detail pemesanan, yaitu
Baik, di sini saya sudah selesai membuat penampilan detail pemesanan, di mana yaitu ada nama pemesan dan tipe kamarnya. Baik, selanjutnya saya akan mengetik if Baik, di sini saya sudah selesai menampilkan detail pemesanan hingga penyelesaian program, dan di sini saya akan menjelaskan nama pemesan. Di sini ada diberitahukan detail pemesanan, di mana ada nama pemesan, ada tipe kamar, dan ada pilihan kamar.
kamar 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada menampilkan jumlah malam menginap yang diminta oleh pengguna dalam format lama menginap per malam. Nah, lalu di bawahnya ada layout menampilkan harga yang harus dibayar oleh pengguna dalam format rupiah, yaitu tanpa desimal, yang nanti angkanya akan dibulatkan ke angka bulat terdekat, yang dimana fixed precision ini adalah manipulasi format untuk menampilkan angka dalam bentuk yang lebih terkontrol, yang seperti tadi saya katakan dia nanti akan dibulatkan jadi angka bulatan yang terdekat. Jadi di sini program saya sudah selesai, program kerja saya sudah selesai, dan saya akan mencoba mencek apakah ada error. Sebelum saya mencek, terlebih dahulu saya akan save program saya. Di sini sudah tidak terdapat error lagi ya. Selanjutnya di sini saya akan mengisi hasil akhir dari program saya. Di sini saya akan memasukkan nama tulisannya dengan nama saya sendiri. Tipe kamarnya akan saya pilih ibaratnya 3. Menginapnya saya buat 4 hari. Nah, jadi detail pemesanan kamar hotel saya itu untuk nama pemesanan itu nama saya sendiri, dan tipe kamarnya saya pilih, dan tipe kamar yang saya pilih itu ada suite room dengan lama menginap 4 malam dan dengan total harga penginapan yaitu 4 juta. Nah, di sini saya akan mencoba pemesanan baru lagi. Di sini saya akan membuat pemesanan juga. Ini tipe kamar. Ini saya memilih tipe kamar yang 4. Maka di sini dikatakan outputnya lama menginap harus lebih dari 0 malam. Baik, sekian video program saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya minta maaf apabila ada kesalahan berucap atau kesalahan mengetik. Di sini saya belajar dan kita sama-sama belajar. Saya akhiri tugas video saya dengan ucapan terima kasih. Saya Erika Anastasia, pamit undur diri. Bye bye, sampai bertemu lagi.